Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di ibadah Minggu Pemulihan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Choi Woo Yong. Banjir dan pandemi virus corona mengawali tahun 2020 yang terjadi di dunia maupun negeri ini telah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi terganggu, mengingatkan kita akan penderitaan bangsa Israel yang mengalami bencana kekeringan disertai pasukan belalang besar yang melahap daun-daun di kebun anggur, pohon dan tumbuhan di ladang yang mengakibatkan kerugian besar karena pertanian merupakan sumber perekonomian bangsa Israel. Peristiwa yang terjadi mestinya menjadi peringatan bagi kita untuk kembali hidup selaras dengan Allah dan fokus kepada pertolongan Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dan dengan sukacita menaikkan kidung pujian dari Kitab Bakti 12, masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing diambil dari Mazmur pasal 5 ayat 13 yang mengatakan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sekarang dan kekal,
pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar. Sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami selalu banyak menuntut sehingga kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baharulah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5 yang mengatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kuasa darah Yesus menyucikanmu hingga kau jadi putih bersih. Yakinkah engkau pada anugerah-Nya? Sudahkah kau dibasuh bersih?
yang kudus, sudahkah kau dibasuh bersih? Kau tetap di samping juru selamatmu, hingga kau jadi putih bersih. Berteduhkah kau di bawah salibnya, sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah anak domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Umat silakan berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32 yang mengatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus telah dicurahkan di dalam hati kami. Semoga Roh Kudus menerangi dan mengajarkan segala sesuatu kepada kami dan mengingatkan kami akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat, marilah berdiri untuk mendengar pembacaan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Terkasih di dalam Tuhan Yesus, pembacaan kita pada minggu pagi ini terdapat dalam Yoel 1 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu
atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan bergabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah bergabung, sebab gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap. Karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Shalom, salam sejahtera Kristus bagi kita semua. Apa yang dialami kita sekarang adalah hal yang luar biasa, yang mungkin terjadi 100 tahun sekali. Melalui COVID-19 ini, kehidupan kita berubah secara total. Banyak orang menderita hidup karena wabah corona ini. Namun di antara berita tentang corona, ada berita yang positif, itu tentang binatang liar dan alam. Selama orang isolasi mandiri di rumah masing-masing, di berbagai tempat, binatang liar seperti beruang, puma, kambing liar, dan lain-lain datang dan muncul. Burung-burung atau binatang-binatang yang langka juga telah ditemukan. Udara pun telah lebih bersih daripada masa lalu, sehingga bisa melihat jarak jauh. COVID-19 ini adalah wabah yang harus teratasi. Namun melalui wabah seperti ini pun kita patut mendengar pesan Tuhan. Pembacaan hari ini adalah sebagian dari kitab Yoel. Topik utama kitab Yoel adalah Hari Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, Yom Yahweh, yakni Hari Tuhan, itu mempunyai dua sisi. Seperti melalui COVID-19, kita melihat ada hal yang negatif, tapi juga ada hal yang positif. Demikian juga tentang Hari Tuhan. Pada masa lalu, umumnya orang Yahudi memiliki pikiran positif tentang Hari Tuhan. Sebab di dalam pikiran dan harapan mereka, Tuhan akan menghakimi bangsa-bangsa lain dan menyelamatkan umat Israel.
Namun Nabi Yoel menyatakan hari Tuhan adalah hari penghakiman. Sebab Israel tidak mentaati Taurat dan terus keras kepala dengan tidak bertobat. Maka menurut Yoel, hari Tuhan adalah bukan hari penyelamatan, tapi hari penghakiman. Hanya bagi yang bertobat, hari Tuhan menjadi hari sukacita, hari penyelamatan. Jadi hari Tuhan bisa menjadi hari penghakiman atau hari penyelamatan. Pembacaan hari ini disampaikan oleh Nabi Yoel supaya umat Tuhan disadarkan tentang hari Tuhan. Menurut para arkeolog, tanah Kanaan adalah sejak masa kuno terkenal dengan pertanian. Dan pada masa kuno, hujan adalah unsur yang penting dalam pertanian. Tapi menurut ayat 10 di pembacaan hari ini, tanah dan ladang mereka sudah musnah dan kering. Mereka mengalami kekeringan. Lalu apa yang tumbuh di ladang mereka dimakan pasukan belalang. Itu terjadi pada masa Yoel. Setelah dialami bencana tersebut, Yoel menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya. Pesan pertama adalah bahwa bencana itu tertimpa kepada umat yang tidak mau mendengar dan mentaati firman Tuhan. Ayat 1-4 menyatakan hal tersebut. Pada saat itu umat Tuhan tidak hendak mendengar firman Tuhan, maka Tuhan berfirman lewat bencana, yaitu lewat situasi yang mereka alami. Mereka mengalami bencana belalang yang menghabisi apa yang ada pada ladang mereka. Hal itu terjadi sesuai peringatan Tuhan kepada umat yang lupa dan tidak taat Taurat Tuhan. Lalu Yoel menyuruh umat berkumpul dan menurut ayat 3 di pembacaan hari ini, mereka disuruh menceritakan bencana yang sudah mereka alami itu kepada generasi berikut. Sehingga di masa depan generasi yang berikut tidak melakukan seperti mereka. Jadi hal yang ditekankan adalah bahwa umat Tuhan harus hendak mendengar dan mentaati firman Tuhan. Untuk penerapan pesan ini, apakah kita hendak mendengar firman Tuhan lewat Alkitab ataupun lewat situasi yang kita hadapi? Itulah pesan pertama. Pesan kedua adalah tentang pertobatan yang dinyatakan di dalam ayat 5 yang mengatakan, bangunlah hai pemabuk dan menangislah, berataplah hai semua peminum anggur. Karena kasih karunia Allah, orang Yahudi dapat kembali ke tanah Israel dari pembuangan Babel. Hal yang pasti adalah yang mereka nikmati itu bukan karena kemampuan diri mereka, tapi karena campur tangan Tuhan. Pembebasan yang didapati mereka, pekerjaan mereka bekerja sebagai orang yang bebas, itu semua dari Tuhan. Maksudnya semuanya anugerah dan berkat Tuhan. Meskipun mereka begitu menikmati anugerah Tuhan, mereka tidak memperhatikan tentang pemulihan hubungan dengan Tuhan. Malah mereka giat mencari kekayaan dengan cara yang tidak adil, menyembah berhala dan melakukan kejahatan. Akhirnya mereka mengalami bencana seperti di pembacaan hari ini. Lalu mereka mendengar pesan Tuhan agar mereka bertobat. Apa yang patut mereka bertobat? Mereka mesti bertobat sikap yang tidak bersyukur kepada Tuhan yang menganugerahkan semua yang dinikmati mereka. Apakah kita tidak sama seperti mereka? Benar kita bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang diberikannya? Maksudnya fokus kita memang tertuju kepada Tuhan. Melalui syukur kita menyatakan fokus hidup kita. Jika demikian relasi kita dengan Tuhan itu baik dan tidak ada masalah. Hari ini Tuhan berfirman lewat Yoel kepada kita. Umat Tuhan harus hendak mendengar dan mentaati firman Tuhan.
Lalu jika ada suatu hal yang tidak baik, ya harus segera bertobat supaya hubungan dengan Tuhan dapat dipulihkan. Itulah pesan Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, teguhkan hatimu, setia, tulus dan benar, amalkan kasih-Mu. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Umat, mari berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidupnya kekal. Mari kita berdoa syafaat. Allah Bapa yang Maha Kudus dan Agung, kami pertama-tama bersyukur kepadamu karena hari ini kami masih diberikan napas kehidupan sehingga kami dapat menghadiri di ibadah minggu di tempat kami masing-masing. Meskipun setiap kami berada di tempat yang jauh satu dengan yang lain, hati kami bersatu dalam iman percaya kepadamu. Kiranya ibadah yang kami lakukan ini berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi kami. Tuhan yang baik, kami bersyukur karena kami telah mendengar firman-Mu. Kiranya apa yang difirmankan kepada kami menjadi suluh dan pedoman hidup kami. Sosok orang Israel yang mengalami bencana itu terkadang dapat dilihat juga di hidup kami. Kami sering tidak hendak mendengar dan mentaati firman Tuhan. Kami tidak giat bertobat. Fokus kami terkadang tertuju kepada hal-hal yang sia-sia. Tuhan, tolong kami agar kami senantiasa mengasihi firman-Mu. Beri kehausan rohani kepada kami sehingga kami tekun mencari-Mu. Bila ada suatu hal yang tidak berkenan kepadamu di hidup kami mohon supaya kami dapat segera bertobat. Biar kami selalu rindu bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa khusus untuk persoalan COVID-19. Sekarang dunia ini mengalami pandemi wabah corona dan sudah banyak orang kena virus tersebut. Bangsa-bangsa berusaha mencoba mengatasi wabah corona itu, namun masih belum bisa teratasi sebab belum ada obat dan vaksin. Itu sebabnya kami berdoa supaya dalam waktu yang cepat para ahli sains dapat membuat obat dan vaksin yang tepat. Tuhan yang baik, kami berdoa bagi pemerintah Indonesia yang terus giat bekerja untuk menghandle dan mengatasi persoalan wabah ini. Beri kepintaran dan hikmat kepada mereka sehingga mereka dapat memilih jalan keluar yang benar.
Kami serahkan orang-orang medis seperti dokter dan perawat di tanganmu. Mereka berani dan rela menaruh nyawanya untuk pasien virus corona. Tuhan, jaga dan lindungi mereka dan beri kekuatan dan damai sejahtera kepada mereka setiap hari. Tuhan, kami berdoa supaya jemaat kami tidak kena wabah virus ini. Tuhan, kami berdoa buat jemaat kami GPIB Samaria Tangerang. Kami bersyukur kepadamu karena penyertamu yang sempurna buat kami sampai dengan saat ini. Kami serahkan jemaat ini kepadamu. Pakailah gerejamu sesuai rencana dan kehendakmu. Tuhan, memanggil kami sebagai garam dan terang di dunia ini. Maka kami memperhatikan lingkungan kami di mana kami berada dan kami berusaha melakukan kebaikan bagi lingkungan kami. Biarlah jemaat kami ini terus memperhatikan dan menolong orang-orang yang dipinggirkan, disepelekan dan dimarginalisasikan seperti Tuhan Yesus lakukan. Tuhan, mampukan kami mengasihi orang lain. Tuhan, jangan biar kami suka menghakimi tetapi hendak menerima dan mengampuni orang lain. Kami berharap siapapun yang datang dan menghadiri jemaat kami ini dapat merasakan cinta kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi masa depan gerejamu ini. Anak-anak kami dan remaja dan pemuda kami adalah masa depan gereja ini. Namun sulit menjaga iman mereka karena ada banyak pencobaan dan godaan yang menggoyangkan iman dan identitas mereka. Tuhan, biarlah para orang tua mereka dan para pelayan mereka mampu mendidik mereka dengan baik. Biarlah para dewasa di jemaat ini dapat menjadi contoh yang baik bagi mereka. Beri visi dan misi bagi mereka supaya mereka tidak bimbang tapi terus mengikuti jalan Tuhan, sehingga kelak nanti mereka dapat memuliakan Tuhan dalam studi dan pekerjaan mereka. Kami berdoa bagi setiap anggota jemaat yang saat ini mengikuti ibadah minggu ini. Tuhan memilih dan mengasihi mereka. Tuhan mengenal isi hati mereka. Jika ada jemaat yang bersuka cita karena suatu hal, biarlah dia terus bersyukur kepadamu dan semakin penuh dengan pujian syukur. Bila ada jemaat yang mengalami kesulitan dan berseru kepadamu, Tuhan, jawablah doa mereka sesuai kehendak-Mu dalam waktu yang tepat. Bagi jemaat yang mengalami kemunduran iman atau punya iman yang suam-suam kuku, Tuhan tolong kobarkan hati mereka lagi supaya mereka semangat menjalani hidup mereka di dalam situasi apapun. Tuhan, mohon campur tangan atas kehidupan kami, atas pekerjaan kami, sehingga semuanya lancar dan berhasil. Beri kami kesehatan, kemampuan, serta roh takut akan Tuhan. Kerinduan kami yang terutama adalah kehadiran Tuhan di hidup kami ini. Tuhan, di antara jemaat kami ini ada jemaat yang sakit. Tuhan, jamahlah tubuh mereka, bagian yang sakit, sehingga dapat kesembuhan. Pakai obat-obat yang mereka konsumsi, dan beri kemampuan bagi keluarga mereka yang mendampingi dan merawatnya. Tuhan, berkati para pelayan kami, para majelis kami. Biarlah pelayanan mereka menyenangkan hati Tuhan dan dapat dipakai untuk perkembangan kerajaan-Mu. Tuhan, masih banyak lagi yang kami mau minta daripadamu, tapi sebelum kami sebutkan satu persatu, Tuhan telah tahu semua pokok doa kami. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Ampuni kesalahan dan dosa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat kata Alkitab yang terdapat di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 mengingatkan kita, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita menyanyi dari Kitab Bakti 84, inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Mari kita satu dalam doa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Ringkasan Warta Jemaat Minggu 24 Mei 2020. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja membangun jemaat misioner, Majelis Jemaat mengingatkan seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya untuk ambil bagian aktif dalam membangun tubuh Kristus melalui kegiatan-kegiatan di jemaat. Mohon perhatian untuk beberapa warta sebagai berikut. Pelayanan ibadah minggu, ibadah PA, ibadah PT, dan pelkat-pelkat di gedung Gereja Samaria ditiadakan sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut karena adanya wabah COVID-19. Ibadah rumah tangga bersama jemaat di suatu sektor ditiadakan namun diganti menjadi ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing
sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Kolekte ibadah minggu, ibadah keluarga, perpuluhan, dan persembahan syukur dapat disetor melalui transfer langsung ke nomor rekening gereja Bank Mandiri, serta bukti transfer dapat dikirim melalui WA kepada nomor 0812 9903 8447, atau juga dapat dibawa langsung ke kantor sekretariat Majelis Jemaat dengan terlebih dahulu telepon kepada nomor yang bersangkutan. Pelayanan diakonia COVID, salah satu dari tri tugas gereja yaitu diakonia, dalam meringankan beban warga jemaat dan masyarakat sekitar gereja Samaria sebagai akibat adanya wabah COVID-19, maka Majelis Jemaat menghimbau kepada seluruh warga jemaat untuk dapat membantu melalui pemberian paket diakonia COVID. Pelayanan Komisi Pelkes Bidang Arimatea. Menurut catatan Bidang Arimatea, ternyata masih ditemukan anggota Arimatea yang belum menyelesaikan tanggung jawabnya dalam pembayaran iuran Arimatea, yaitu sebesar Rp6.000 per jiwa. Sesuai dengan surat keputusan Majelis Jemaat nomor 804 Samaria Majelis /2019 SK tanggal 23 Mei 2019, bila telah mencapai keterlambatan lebih dari 12 bulan, maka keanggotaan Arimatea yang bersangkutan dinyatakan berakhir dan tidak akan mendapat fasilitas Arimatea. Untuk itu, mohon partisipasi aktif dari seluruh anggota Arimatea. Sementara data-data ada di koordinator sektor masing-masing. Penata layanan ibadah minggu secara online dan ibadah rumah tangga secara online. Diingatkan kembali bagi presbiter yang telah dijadwalkan bertugas melayani pada ibadah hari Minggu secara online dan ibadah rumah tangga secara online untuk menyerahkan hasil rekaman video atau audio kepada Ibu Nike Pongoh sebagai berikut. Ibadah rumah tangga setiap hari Senin, ibadah hari Minggu setiap hari Rabu. Jam operasional kantor. Jam operasional kantor Sekretariat Majelis Jemaat GPIB Samaria sementara menjadi hari Selasa sampai dengan Sabtu jam 9 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia bagian Barat. Selama masa PSBB Tangerang, maka apabila ada pelayanan penting yang harus dilakukan, warga jemaat dapat menghubungi koordinator sektor atau PHMJ. Demikian warta jemaat pada hari ini. Jemaat disilakan untuk berdiri. Umat Tuhan, pergilah beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Yesus Kristus penebus, berilah hikmat-Mu, berilah kekuatan-Mu, layakan kami untuk bersaksi
yang sedia menyatakan kasih-Mu. Kita syukur naik kepadamu Allah Maha Besar. Pengasih Roh Kudus, tuntun umat-Mu lewat arus dunia. Walau tantangan datang menghadang, kami tetap bersatu kokoh dan teguh. Kita syukur naik kepadamu Allah Maha Besar. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.